Bab 1061 melihat berarti percaya. Di dalam sel penjara lainnya, seorang raksasa tua dipaku di dinding dengan paku penyiksa jiwa, tetapi kondisi dan lukanya bahkan lebih mengerikan daripada Connor, dan dia tampak mati tanpa gerakan atau kekuatan hidup apapun. Jika bukan karena fluktuasi jiwa samar yang keluar dari paku, S akan menganggapnya mati. Namun, dia tidak jauh dari itu. Raksasa yang sekarat ini dulunya adalah kultivator terkuat di Sky Heartlines dan seorang pria yang hanya selangkah lagi untuk mencapai puncaknya, kepala sekolah Zack. Kondisi Zack saat ini adalah akibat dari kecerobohannya sendiri. Ketika mendengar berita kematian Evie, ia kehilangan keinginan untuk maju. Ia sudah terlalu tua, dan di akhir masa hidupnya, ia tahu peluang untuk berhasil naik ke surga lebih rendah dari 10% karena kesengsaraan surgawi. Ia ingin meninggalkan penerus yang layak yang dapat meneruskan warisannya. Ia tidak memiliki keturunan atau orang yang ia sayangi, jadi mungkin itulah sebabnya ia memperlakukan Evie seperti putrinya sendiri dan tidak dapat menerima berita kematiannya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menghentikan jalannya menuju kemajuan selamanya dan bertarung dengan keluarga kekaisaran untuk selamanya. Namun, ia sangat ceroboh. Karena meskipun tahu bahwa ada formasi kuat yang melindungi istana kekaisaran, ia tetap menerobos masuk bersama Connor dan menimbulkan kekacauan. Namun, bahkan dengan formasi kuat yang melindungi istana, Zack hampir menghancurkan seluruh istana kekaisaran hari itu. Jika bukan karena serangan bunuh diri yang putus asa dari leluhur keluarga kekaisaran yang paling kuat, leluhur Montserrat, dan leluhur Grayson, tidak seorang pun akan mampu menghentikan Zack. Meski begitu, Zack membuat keluarga kekaisaran membayar harga yang mahal, tetapi ia ditangkap karena keterampilan jiwa rahasia aneh yang digunakan leluhur Montserrat. Pada akhirnya, kedua makhluk kuat ini mati, dan mereka tetap gagal membunuh Zack. Setelah itu, Antonio dan Jenna memutuskan untuk tidak membunuh Zack, tetapi membiarkannya tetap hidup sehingga mereka dapat menyiksa metode kultivasi rahasianya. Namun, mereka telah meremehkan kegigihan raksasa tua itu karena dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka dan menanggung siksaan yang mengerikan itu. S tidak mengenal Zack, tetapi karena Zack juga melakukan semua ini untuk Eva, dia tidak akan meninggalkannya di sini untuk mati. Dia tahu Eva juga diam-diam peduli pada Zack karena dia memperlakukannya dengan sangat baik. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa dan menggunakan dismantle key untuk mematahkan paku-paku yang menyiksa jiwa seperti yang dia lakukan pada Connor. Zack tidak banyak bereaksi saat dia jatuh ke lantai, dan Connor dengan cepat bergerak maju untuk membantunya. Kepala sekolah Zack, kau bisa mendengarku. Lihat apa yang mereka lakukan padamu. Bajingan-bajingan itu pantas mati. Connor mengumpat dengan marah sebelum menatap S untuk meminta bantuannya. S tidak menunda dan menggunakan Life Jade of New Dawn pada Zack. Zack jauh lebih kuat daripada Connor, dan lukanya lebih parah, jadi butuh sisa Life Jade of New Dawn untuk menstabilkan kondisinya. Masih ada beberapa luka yang tersisa, tetapi sekarang dia sudah keluar dari bahaya, dan meridiannya sudah sangat pulih. Jadi, asal dia minum obat bermutu tinggi, dia akan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Kepala sekolah, Anda baik-baik saja. Connor mendesah lega dan mencoba membangunkan Zack. Pada saat ini, mata Zack terbuka lebar karena kebingungan. Ketika dia melihat Connor mendukungnya dan seorang pemuda yang tidak dikenalnya berdiri di sana, dia bergumam, apakah ini semacam ilusi? Aku senang kau baik-baik saja, kepala sekolah. Connor tersenyum lega, dan ini bukan ilusi, muridku menyelamatkan kita berdua. Muridmu? Zack bahkan lebih bingung saat melihat S, yang memiliki wajah seperti Leroy. Dia benar-benar mengira ini semua hanyalah tipuan baru dari keluarga kekaisaran. Seharusnya kau membuatnya sedikit masuk akal, bunuh saja aku. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Sebagai pecundang, aku bisa menerima kekalahanku. Tiba-tiba dia mencibir dengan dingin. Connor terdiam. Ia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Semua ini terlalu sulit dipercaya, terutama bagi Zack. Connor sudah mengenal S sebelumnya, jadi ia segera menerimanya. Namun sudut pandang Zack terlalu tinggi, dan dia belum pernah bertemu dengan S, jadi tentu saja dia tidak percaya bahwa seorang
murid, dapat menyelamatkan mereka dari penjara paling dijaga di Sky Heartlines, apalagi menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan meridian mereka. Jika kau tidak percaya padaku, kau seharusnya bisa percaya pada muridmu, kan? S berkata saat ini dengan senyum misterius. Mata Zack memancarkan niat membunuh saat Evie disebutkan, karena ia mengira orang-orang ini mengejeknya dengan menabur garam pada lukanya. Kepala sekolah, dia bukan seperti yang Anda kira. Beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Connor segera mencoba menenangkan keadaan saat dia merasakan kemarahan Zack meningkat dan menatap S dengan penuh arti. Sepertinya kau sudah terjerumus dalam ilusi ini. Zack sama sekali tidak mempercayai Connor dan menatapnya dengan rasa kasihan. Dengar, aku tahu ini terlalu sulit dipercaya, dan kau tidak mengenalku. Namun kenyataannya kau bahkan tidak mengenal muridmu. Jika kau ingin tahu lebih banyak, maka kau harus mendengarnya langsung darinya. Aku hanya berharap kau mendengarkannya dengan pikiran terbuka. S tidak membuang-buang waktu lagi untuk menjelaskan kepada Zack karena dia tahu Eva pasti ingin menjelaskannya sendiri daripada membiarkan S menjelaskan dan membuat Zack menyimpan dendam terhadapnya. Connor tidak mengerti apa yang S bicarakan, dan dia pikir S sekarang akan mengalahkan mereka, tetapi yang mengejutkannya, S datang ke Zack, yang memperhatikan S dengan tatapan marah yang tak kenal takut. Dia benar-benar tidak percaya sepatah kata pun yang baru saja dikatakan S dan masih berpikir bahwa ini adalah ilusi. Namun, sesaat kemudian, mata Zack terbelalak karena ia merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba ditarik ke dalam pusaran, dan ia terlalu lemah untuk melawan. Ia tahu perasaan seperti ini karena ia telah menggunakan teleportasi berkali-kali sebelumnya, tetapi ini sedikit berbeda dari teleportasi. Namun, bukan itu bagian pentingnya karena tepat setelah penglihatannya menjadi jelas, ia terkejut saat muncul di sebuah ruangan yang terang benderang, duduk di kursi yang nyaman, dan sebuah meja berada di depannya. Namun dia bahkan tidak melihat ke arah lain. Matanya yang terbelalak menatap wanita yang duduk di seberang meja, yang menatap penampilan Zack yang seperti pengemis dengan tatapan bersalah, "No, vel be in .com." Ekspresi terkejut Zack berubah menjadi kemarahan yang amat sangat saat dia berteriak, "Kau benar-benar berpikir dengan menggunakan ilusi Evie kau bisa menipuku. Aku tidak pernah menyangka klan ini telah jatuh sedalam ini." Eva yang telah memegang wajah Evie tersenyum kecut karena S sudah memberitahunya sehingga dia tidak membuang waktunya menjelaskan kepada Zack dan mengeluarkan gulungan giok berwarna ungu keemasan dari cincin penyimpanannya lalu menaruhnya di atas meja. Ketika Zack melihat gulungan giok ungu emas ini, amarahnya lenyap bagai kain kasa, dan yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketidakpercayaan saat ia melihat gulungan giok dan Evie. Kau bisa melihat apakah itu seni panorama tak terlihat atau bukan. Akulah satu-satunya orang yang pernah kau beri gulungan giok seni kultivasi ini, dan tampaknya, tak seorang pun bisa mempelajarinya. Jadi, aku yakin guru akan bisa membedakan apakah ini ilusi atau kenyataan. Eva berkata dengan sedih, berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang dan kalem. Zack tidak ingin mempercayainya, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tiba-tiba berharap bahwa semua itu nyata. Dengan tangan gemetar, ia mengambil gulungan giok itu, dan hanya dengan satu sentuhan, ia dapat merasakan bahwa gulungan itu sangat familiar. Bagaimanapun, gulungan giok ini telah bersamanya hampir sepanjang hidupnya. Dengan menggunakan sedikit ki yang dimilikinya, dia memeriksa gulungan batu giok itu, dan informasi pun muncul dalam benaknya, seni panorama tak terlihat dari aliansi alam tak terlihat. Zack hampir menjatuhkan gulungan giok itu saat memastikan semua informasi itu akurat dan dia tidak berhalusinasi, lalu menatap Evie lagi. Namun kali ini, matanya yang penuh amarah dipenuhi kehangatan dan kebingungan. Dia tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia sekarang siap untuk mendengarkan. Eva tersenyum kecut dan berkata, "Lebih baik aku mulai dengan memberitahumu siapa aku sebenarnya, tapi aku ingin meminta maaf kepadamu terlebih dahulu karena aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak yang berhubungan dengan suamiku." Bab 1062 Jalan Kultivasi yang Kejam. Zack menjadi muram semakin banyak yang ia dengar tentang latar belakang Eva, dan ia bahkan terkejut ketika mengetahui bahwa Eva bahkan tidak berasal dari Sky Heartlines melainkan di sisi lain batas dunia.
Aku hanya ingin menyusup ke keluarga kekaisaran dengan menjadi murid sekolah kekaisaran Skyheart untuk membantu suamiku. Tapi aku tidak menyangka kau akan menjadikanku muridmu. Tetap saja, aku tidak pernah berniat menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Lagi pula, ada alasan mengapa aku tidak bisa kembali setelah alam jurang langit. Aku ingin menjelaskan semuanya kepadamu sebelum aku pergi, tetapi sesuatu terjadi di alam rahasia, dan aku tidak bisa meninggalkan tempat ini lagi. Tapi aku bersyukur atas apa yang telah kau lakukan untukku, dan aku ingin meminta maaf atas semua penderitaan yang kau alami karena aku. Aku tidak layak mendapatkan kasih sayang dan perhatianmu, aku hanya orang yang egois. Eva berkata dengan getir sambil menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Zack terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara sambil mendesah sedih. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupercayai atau apa yang tidak. Lebih jauh lagi, kupikir jika seseorang harus disalahkan atas semua ini, pastilah aku yang lengah dan dibutakan oleh bakatmu yang luar biasa. Ini kutukan klan Skylar. Kita tampaknya hanya peduli pada bakat di atas karakter. Kupikir aku berbeda dari mereka, tetapi akhirnya, kau membuktikan bahwa aku salah. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami kemunduran seperti ini di tangan pencuri. Ekspresi Zack menjadi semakin rumit karena dia tidak tahu apakah harus membenci Eva, mempermainkan emosinya yang tulus, atau menyalahkan dirinya sendiri. Dia bertanya, bisakah kamu memberitahuku satu hal dengan jujur? Dengan bakatmu, mengapa kamu mengikuti jalan pencuri ini? Suamimu ini tampaknya sama berbakatnya denganmu. Lalu mengapa kamu mempermainkan kehidupan orang lain? Eva sedikit gemetar saat pertanyaan itu langsung menusuk hatinya, namun ia menjawab dengan tegas sambil menatap mata Zack, kami bukan pencuri yang jahat, kami tidak pernah mengincar siapapun yang tidak pantas mendapatkannya. Tapi kalian tidak peduli berapa banyak orang tak bersalah yang terluka seperti kalian, kan? Connor dan aku sama-sama korban rencana kalian. Lebih jauh, aku bisa berasumsi bahwa insiden pencurian di seluruh kekaisaran juga merupakan perbuatanmu, kan? Apakah kau tahu berapa banyak orang yang ditahan dan dieksekusi oleh keluarga kekaisaran hanya karena kecurigaan? Mata Zack sedikit menyipit. Eva kehilangan kata-kata karena tidak tahu bagaimana menjawab dan merasa semakin bersalah. Pada saat ini, Connor tiba-tiba muncul di samping Zack. Connor terkejut, dan ketika melihat Evie, dia semakin mengagumi muridnya. S sudah menjelaskan tentang Evie dan Zack kepadanya, dan akhirnya dia mengerti mengapa S datang ke sekolah itu. S pun menceritakan kepadanya tentang harta karun yang menakjubkan ini yang bahkan dapat menyimpan makhluk hidup saat Zack tiba-tiba menghilang dari pandangan. Namun ia tidak tahu mengapa S mengirimnya ke sini karena ia tidak ingin mengganggu hubungan Zack dan Evie. S mengatakan padaku bahwa dia harus mendengarkan apa yang hendak dia katakan, dan dia dan Zack juga perlu tinggal di tempat ini dan memulihkan diri sampai S mengurus keluarga kekaisaran. Dia benar, kau tahu, selalu ada jaminan saat kita mencuri. Suara dingin S terdengar saat ini. Zack terkejut ketika mendengar suara S berdering dari luar angkasa. S melanjutkan, kepala sekolah Zack, Anda benar, kami bukanlah pencuri yang baik. Sebenarnya, tidak ada pencuri yang baik. Pencurian adalah pencurian, baik dilakukan untuk kebaikan maupun keburukan. Maafkan istri saya karena itu adalah caranya untuk memperbaiki diri. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang yang telah Anda bunuh sejak Anda mulai berkultivasi? Kita semua tahu bahwa tangan seorang kultivator berlumuran darah, dan kita semua membunuh karena terpaksa atau karena keinginan karena kita kuat dan aturan hanya berlaku untuk yang lemah. Namun, ketika Anda membunuh seseorang, pernahkah Anda berpikir bahwa orang tersebut juga memiliki keluarga atau orang yang dicintai? Apakah kau pernah peduli dengan mereka yang akan terkena dampak karena orang yang kau bunuh? Tapi sekarang, kau tiba-tiba mulai memohon kebenaran padanya hanya karena kau tidak suka menjadi korban seseorang yang lebih berkuasa darimu. Meskipun aku mengakui bahwa apa yang kita lakukan salah, hanya saja kita semua mengikuti jalur kultivasi kita yang unik, dan jalur itu tidak jauh berbeda. Aku memilih menjadi pencuri karena ini adalah jalur yang paling cocok untukku, dan dia mengikutiku karena alasannya sendiri, terutama karena dia terlalu mencintaiku dan ingin membantuku.
Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku atau menunjukkan belas kasihan, tetapi kamu tidak bisa menyalahkannya atas segalanya. Lagi pula, dia hanya mengikutiku. Lebih jauh lagi, jika kamu terus bersikap munafik dengan berpura-pura menjadi korban, aku mungkin akan benar-benar memandang rendah dirimu. Dunia kultivasi itu kejam, dan kekuasaan mengatur segalanya. Jika kau ingin menghakimi kami, sebaiknya kau intip dulu lengan bajumu sendiri. Perkataan Es terdengar tanpa ampun saat mata Zack bergetar dan kesadaran mulai muncul dalam dirinya. Connor juga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zack dan menebak apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, dia tidak bisa menahan rasa malu, karena dia masih menyimpan dendam terhadap apa yang dilakukan Es. Namun sekarang, dia juga mengerti alasan di balik semua itu. Dia hanya mengikuti jalannya sendiri, yang paling cocok untuknya. Connor tahu dia tidak bersalah karena telah membunuh banyak orang, dan Zack juga sama karena dia mencapai posisinya setelah menendang banyak batu di jalannya. Sekarang mereka telah mengalami hal seperti itu sendiri dan tiba-tiba mulai merasa seperti korban. Seperti yang Es katakan, ini adalah dunia kultivasi. Mereka yang berkuasa bisa melakukan apa saja, sementara yang lemah menjadi korban. Di tempat ini, yang terkuatlah yang akan bertahan, entah itu pencuri atau penjaga. Selama ada yang kuat dan yang lemah di antara mereka, yang kuat akan selalu menang. Eva juga mendongak, dan rasa bersalah di hatinya tiba-tiba lenyap, dan dia merasa lega. Dia berkata kepadanya melalui telepati, "Terima kasih telah membelaku. Aku sempat bingung. Tidak perlu. Aku tidak tahan lagi dengan ucapan orang tua keras kepala ini. Kau tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepadanya, ikuti saja kata hatimu, dan aku akan selalu mendukungmu. Jangan pernah merasa bersalah tentang apapun. Dunia ini bukan untuk yang lemah," jawab Es lembut. Pada saat ini, Connor berbicara dengan nada masam, "Kepala sekolah, kita harus membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, mereka hanyalah anak-anak yang mengikuti jalan mereka sendiri. Sebagai guru mereka, kita harus mendukung mereka dan memaafkan kesalahan kecil mereka." Sepertinya aku benar-benar pikun. Zack berbicara dengan senyum pahit sambil menatap Evie, "Terima kasih telah mencerahkanku, aku tidak berhak berperan sebagai korban ketika aku juga telah melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Sebenarnya kalian jauh lebih benar daripada aku karena kalian tahu hati kalian dan berani mengakuinya. Aku benar-benar menunjukkan sesuatu yang buruk di depan anak muda. Anakku, maafkan aku jika kau merasa sakit hati sekarang. Aku tidak berpikir dengan benar. Karena kau sudah jujur dan mengakui semuanya, aku seharusnya tidak menghakimimu terlalu keras sebagai gurumu tanpa memahami keadaanmu." Zack menundukkan kepalanya di hadapan Eva, "Jadi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, dan aku juga senang bisa mengenalmu dan mendapat kehormatan menjadi gurumu." Bab 1063 Sifat Si. Setelah menyelesaikan masalah antara Zack dan Eva, Es mengatur akomodasi mereka di cincin ruang hidup agar Zack dan Connor dapat pulih. Mereka tidak dapat pulih di ruang pencuri karena kultivasi mereka akan ditekan, Jen.com. Selanjutnya, saat Eva ingin memasuki cincin angkasa, Es terlebih dahulu bertanya pada sistem dan memperoleh informasi yang mengejutkan bahwa Eva tidak dapat memasuki cincin angkasa kehidupan tingkat 9 atau, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ruang di dalam ruang akan hancur. Cincin ruang hidup tingkat 9 hanya dapat menampung makhluk berstatus unsur, bukan makhluk di atasnya. Jadi, dia harus tetap berada di ruang pencuri itu apapun yang terjadi. Meskipun dia kesal, dia berusaha untuk tidak menunjukkannya dan fokus pada Rihanna, yang telah tunduk padanya. Namun, mereka tidak memberitahu Connor atau Zack tentang hal ini. Setelah itu, Es meninggalkan area inti penjara kekaisaran dan menemui kepala sipir Geralt, yang sedang menunggu Antonio. Es kini harus mencari alasan atas hilangnya Zack dan Connor secara tiba-tiba. "Kepala sipir Geralt, kau tak perlu lagi memperhatikan kedua pengkhianat itu," Antonio berkata tanpa ekspresi. Geralt terkejut dan ingin tahu apa maksud Antonio ketika dia melanjutkan, "Aku sudah berurusan dengan mereka setelah mendapatkan apa yang kuinginkan. Karena mereka tidak lagi berguna, aku mengakhiri hidup mereka dengan membakar mereka menjadi abu."
Masalah ini berakhir di sini. Geralt terkejut, jadi, mereka sudah mati. Ia sama sekali tidak menyangka hal itu karena Antonio sendiri yang menyatakan bahwa ia akan menyiksa Zack dalam waktu yang sangat lama karena tindakan pemberontakannya. Namun sekarang ia malah membunuhnya begitu saja. Mata Antonio menjadi sedingin es. Apakah aku perlu menjelaskan diriku lebih jauh? Geralt menggigil, lalu segera berlutut dan memohon, saya tidak berani mempertanyakan keagungannya. Mohon maafkan hamba yang rendah hati ini. Antonio mendengus dan pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Geralt yang berkeringat. Baru ketika Antonio benar-benar pergi, Geralt menghela napas lega, berpikir, haruskah saya melaporkan hal ini kepada Yang Mulia? Es meninggalkan penjara kekaisaran sebelum bibirnya melengkung membentuk seringai dingin, dia kemungkinan besar akan melaporkan ini kepada Jaina. Bahkan Antonio tidak menyadari bahwa dia telah menemukan celah dalam ritual tersebut dan bahwa dia dapat dengan mudah menggunakan otoritasnya. Dia telah secara diam-diam melemahkannya untuk waktu yang lama dan menyebarkan pengaruhnya di tempat-tempat yang seharusnya tidak dia lakukan. Lagi pula, Antonio juga memanjakannya, dan bahkan jika dia tahu ini, dia kemungkinan besar tidak akan mengatakan apapun karena dia mencintainya. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan memuar pria itu, dan Eva baru saja mulai menginterogasinya. Tapi itu tidak penting lagi. Aku hanya perlu memainkan Antonio selama setahun dan kemudian memanfaatkan sepenuhnya identitasnya untuk menggunakan barang-barang itu. Es merenung saat dia mencapai ruang kultivasi kaisar. Dia menatap koridor yang kosong dan dengan dingin memerintahkan, keluarlah. Saat berikutnya, dari koridor yang kosong, sebuah siluet gelap tiba-tiba muncul di hadapan Antonio, sedang berlutut, dialah pelindung ruang kultivasi ini dan asisten Antonio yang paling terpercaya, bayangan gelap. Bawa Putri Sofia ke ruang kultivasiku, perintah Antonio, tetapi bayangan gelap tidak menjawab, sebaliknya, dia menghilang tanpa jejak. Es tidak mempermasalahkannya, karena ia telah lama menemukan keberadaan Dark Shadow dan mencuri ingatannya. Ia bagaikan boneka yang hanya menuruti perintah kaisar tanpa ragu sedikit pun dan melakukan semua pekerjaan kotor untuk Antonio. Menurut ingatan itu, leluhur Montserrat ini adalah guru Sofia, dan setelah kematiannya, dia tampaknya berduka atas kepergiannya. Karena dia memiliki garis keturunan kekaisaran dan juga yang paling berbakat di klan Skylar, dia akan cocok untuk rencanaku. Es terkekeh licik saat dia berharap untuk bertemu putri licik ini lagi dan memasuki ruang kultivasi Antonio. Setelah setengah jam, dia mendengar suara renyah yang dikenalnya. Anda memanggil saya, Yang Mulia. Es duduk di posisi Antonio di atas mata formasi pengumpulan kunci, yang menyediakan ki murni, dan dengan tenang memerintahkan, masuklah. Saat berikutnya, pintu ruang kultivasi terbuka, dan Sofia yang bertopeng dan berpakaian hitam masuk dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak tahu mengapa ayahnya memanggilnya begitu tiba-tiba ke ruang kultivasinya. Duduklah. Antonio memberi isyarat agar dia duduk di depannya. Sofia semakin bingung saat duduk di depan Antonio, dan dia tidak bisa tidak merasa Antonio di depannya agak berbeda. Meskipun dia adalah ayahnya, dia jarang menunjukkan belas kasihan kepada anak-anaknya, dan Sofia lebih dekat dengan ibunya. Namun, meskipun begitu, dia tidak memiliki banyak ikatan dengan orang tuanya karena mereka telah mengirimnya ke tanah emas di usia yang sangat muda dan tidak pernah menunjukkan kasih sayang orang tua. Itulah sebabnya dia jauh lebih dekat dengan leluhur Montserrat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Antonio. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Jawab Sofia. Kau boleh memanggilku ayah saat tidak ada orang di sekitar. Antonio tiba-tiba tersenyum, mengagetkan Sofia saat Antonio semakin tidak dikenalnya. Antonio kemudian melanjutkan, aku tahu kau dekat dengan leluhur Montserrat, dan kami semua bersedih atas kematiannya. Namun, ia mengorbankan dirinya demi kebaikan kekaisaran kita, dan itulah mengapa ia menjadi pahlawan. Ia memiliki harapan besar padamu, bahkan kami semua memilikinya. Jadi kau harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakannya dan memenuhi keinginannya. Mata Sofia berkedip-kedip dengan sedikit kesedihan saat dia mengangguk. Aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus.
Sekarang setelah kamu tampaknya berada di jalan yang benar, aku tidak perlu khawatir tentang orang lain setelah aku pergi. Antonio mendesah puas. Sofia terkejut ketika dia bertanya, pergi. Kamu mau ke suatu tempat? Antonio tersenyum misterius sambil berkata, baiklah, aku memanggilmu untuk membicarakan masalah ini. Bahkan ibumu tidak tahu itu, dan aku harap kau tidak memberitahunya karena itu akan membuatnya sedih. Aku akan melakukannya sendiri setelah dia selesai menstabilkan sekolah. Masalahnya adalah, setelah bertahun-tahun berkultivasi dan mengalami pertempuran dengan para pengkhianat, akhirnya aku berhasil menembus tahap akhir, dan aku merasakan bahwa dalam waktu 1 tahun, aku akan mampu naik ke atas. Mata Sofia bergetar karena tak percaya. Ia tahu bahwa bakat ayahnya tidak cukup untuk mencapai tahap ini, dan bahkan ibunya diam-diam mengatakan kepadanya bahwa ayahnya mungkin tidak dapat naik pangkat semasa hidupnya. Namun sekarang, Antonio dengan yakin mengatakan kepadanya bahwa ia akan dapat naik pangkat dalam waktu 1 tahun. Ia terkejut. Benarkah, ayah? Tanya Sofia, masih tak percaya. Apakah kau pikir ayahmu tidak punya kemampuan untuk naik tahta? Tanya Antonio tegas. Sofia tersadar dari lamunannya dan segera menggelengkan kepalanya. Maafkan keangkuhanku, aku sudah keterlaluan. Selamat atas terobosanmu, ayah. Ibu akan sangat senang begitu mengetahuinya. Ekspresi Antonio sedikit rileks saat dia mengangguk sambil tersenyum. Itulah sebabnya kamu harus merahasiakannya untuk saat ini. Alasan aku memberitahu kamu sebelumnya adalah karena aku ingin kamu menjadi saksi ketika aku naik. Itu akan sangat bermanfaat bagi perjalanan kultivasimu. Ikuti saja aku hari itu, dan itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan untukmu. Bab 1064 Ayo kita pergi. Setelah hari itu, Sky Heartlines mengalami hari-hari yang damai. Tidak ada lagi pencurian, seolah-olah pencuri telah menghilang seperti mimpi buruk. Meskipun orang-orang mencari mereka, seiring berjalannya waktu, mereka mulai kehilangan kewaspadaan. Keluarga kekaisaran masih tetap kuat seperti sebelumnya karena para pencuri belum pernah mengincarnya sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, masalah lain muncul dan menarik perhatian keluarga kekaisaran dan kerajaan Singa Emas. Putri Riana tidak ditemukan dimanapun. Masalah ini dirahasiakan, dan orang-orang putra mahkota dan bangsawan kerajaan Singa Emas melakukan penyelidikan secara rahasia. Lagi pula, jika Riana melarikan diri, itu akan menjadi skandal besar, dan prestise keluarga kekaisaran akan sangat anjlok. Bahkan Jenna mengunjungi Antonio untuk membahas masalah ini karena ia telah menggunakan Soul Brand pada Antonio. Seharusnya cukup mudah baginya untuk merasakan kehadirannya, tetapi ia terkejut ketika tidak menemukan apapun. Lebih jauh lagi, dia sudah mendengar tentang bagaimana Antonio menangani Zack dan Connor, jadi dia ingin lebih banyak rincian. Namun, betapa terkejutnya dia, suaminya yang biasanya penuh kasih sayang, yang selalu menuruti semua tuntutannya dan tidak banyak memberi darinya, menolak permintaannya untuk bertemu karena dia sedang berada di titik yang sangat sensitif dalam perkembangannya. Meski agak aneh, dia menyerahkan semuanya padanya, jadi dia tidak terlalu curiga, dan dia menggunakan sumber daya istana kekaisaran untuk memulai pencarian keberadaan Riana. Terlebih lagi, sang putra mahkota adalah orang yang paling gelisah tentang pergantian peristiwa ini karena Riana sangat penting bagi jalannya menuju tahta, terutama setelah kematian Evie, dan dia hampir menjadi gila karena semakin banyak hari berlalu tanpa ada berita. Hal ini tentu saja berdampak paling besar pada kerajaan Singa Emas, dan keluarga kekaisaran memberikan tekanan besar pada mereka. Adapun Sofia, yang merupakan orang terakhir yang melihat Antonio, tidak ada yang menemukannya, dan ia fokus pada kultivasinya. Ia juga menantikan janji Antonio, dan ia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, ia hanya berjanji kepadanya. 14 bulan telah berlalu, dan hari ini, Kaisar Fana, yang tidak pernah menampakkan diri, akhirnya muncul. Meskipun dia tampak sama, auranya menyesakkan meskipun telah ditekan sepenuhnya. Bayangan gelap, panggil Putri Sofia ke Aula Singgasana. Perintahnya dengan tenang sebelum menuju Aula Singgasana. Hari ini adalah hari di mana aku akhirnya berhasil menemukan cara untuk melewati rune-rune sialan itu. Meskipun butuh waktu lebih lama dari yang kuduga,
sekarang aku punya peluang 70% untuk menyelesaikan misi ini. Mata Es dipenuhi dengan rasa percaya diri sekaligus sedikit kekhawatiran. Dia tahu ini akan menjadi misi terbesar dan paling berbahaya di Mortal Sky Heaven, dan ini adalah misi terakhirnya sebelum dia meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Dia agak bernostalgia dan juga bersemangat untuk melihat surga baru. Namun dia tahu bahwa untuk mencapai semua ini, dia harus terlebih dahulu melewati misi celaka ini. Sambil merenungkan rencananya, dia mencapai aula singgasana yang kosong dan duduk di singgasana Kaisar Fana. Tak lama kemudian, ruang duri terbuka, tetapi orang yang masuk bukanlah orang yang diharapkan Es. Sebaliknya, itu adalah wanita anggun lain dalam gaun ratu dengan topeng di wajahnya, dan sikapnya berwibawa. Es terkejut karena dia tahu siapa orang ini, dia adalah permaisuri kekaisaran Fana Hati Langit, Jenna. Wanita ini sepertinya punya telinga di seluruh istana. Aku berharap bisa menghindarinya dan pergi diam-diam. Es sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Aku hendak mencarimu, tetapi tak kusangka kau masih ada di istana. Antonio tersenyum lembut. Jenna membungkuk memberi salam sebelum menjawab, masalah sekolah sudah sepenuhnya diselesaikan, jadi saya berada di istana untuk membantu putra mahkota mencari putri yang hilang. Yang mulia mungkin sudah mendengar tentang masalah ini. Ucapnya lembut sambil berjalan ke arah Antonio, lalu tanpa diduga, ia langsung duduk di pangkuan Antonio sambil melingkarkan tangannya di leher Antonio. Es terkejut, tetapi ia menahan keinginannya untuk mendorongnya. Bagaimanapun juga, Antonio adalah suami Jenna dan hubungan mereka sangat baik, jadi keintiman semacam ini seharusnya menjadi hal yang normal bagi mereka saat mereka sendirian. Memang aku pernah mendengarnya, tetapi karena aku sudah mendalami ilmu bela diri, maka aku serahkan saja urusan itu kepada permaisuriku yang cakap, jawab Antonio sambil melingkarkan kedua tangannya di pinggang permaisuri itu. Mata Jenna berkilat tak berdaya saat ia menjawab, kau terlalu mempercayaiku. Aku masih belum bisa menemukan keberadaannya. Sepertinya ia punya pembantu. Rasa dingin samar merayapi matanya saat ia menahan amarahnya. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri dari Sky Heart Lines. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang penting, aku akan segera naik, kata Es sambil menatap Jenna dengan saksama. Jenna tiba-tiba gemetar, dan matanya terbelalak tak percaya saat mendengar berita yang sama sekali tidak terduga ini. Apa kau serius? Tanyanya tak percaya, bahkan melupakan Rihanna. Ia menyadari bakat Antonio lebih dari siapapun, dan ia tahu Antonio mungkin tidak memiliki takdir untuk naik pangkat dalam hidupnya, namun sekarang Antonio tiba-tiba menjatuhkan bom ini padanya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Padahal, hari ini adalah harinya, Antonio berkata tanpa ekspresi. Jenna kembali terkejut, dan tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mata Antonio tiba-tiba berubah menjadi pusaran gelap, menariknya ke dalamnya. Sekarang, kau harus kembali ke ruang kultivasimu dan tidur sampai seseorang menyentuhmu. Ucapan Es dipenuhi dengan kebingungan saat mata Jenna menjadi lesu, dan seperti boneka, dia berdiri tanpa mengatakan apapun dan mulai berjalan menuju pintu. Jiwanya sangat kuat, dan tanpa membuatnya terkejut, kata-kata jiwa mungkin tidak akan berhasil padanya sedalam ini. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menjadi waspada, dan jika aku menjelaskan lebih lanjut, dia pasti akan curiga karena dia wanita yang sangat cerdik. Sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi karena tidak ada yang berani menyentuh Ratu Fana. Bahkan jika dia bangun, dia akan melupakan semua kejadian ini, dan aku akan lama pergi. Keluarga kekaisaran akan berada dalam kekacauan besar. Es menatap dingin sosok Jenna yang pergi. Setelah itu, Sofia akhirnya tiba mengenakan gaun putih, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tersembunyi. Apakah kamu siap? Tanya Es sambil tersenyum. Ya, jawab Sofia tanpa ragu sebelum bertanya dengan sedikit kebingungan, tapi di mana yang lain? Kudengar saat seseorang naik tahta, itu akan menjadi acara besar dan upacara pengorbanan bagi leluhur untuk memberikan keberuntungan bagi yang naik tahta. Ada hal seperti itu. Ini pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi dia tidak menunjukkan petunjuk apapun dan melambaikan tangannya. Aku sudah membicarakannya dengan ibumu,
dan dengan semua hal yang terjadi akhir-akhir ini, semakin sedikit orang yang tahu tentang kepergianku, semakin baik. Aku sudah mengurus semua hal. Ayo kita pergi tanpa membuang waktu lagi. Dia benar-benar bisa pergi begitu saja. Bagaimana dengan penerus tahta? Mungkinkah dia menyerahkan segalanya kepada ibu? Meskipun begitu, itu tidak ada hubungannya denganku karena ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Aku akan mengikuti jejak ayah di masa depan. Pikir Sofia dengan tekad. Tetapi dia tidak tahu bahwa itulah kali terakhirnya dia melangkah ke surga langit fana lagi. Bab 1065 Portal Kuil Kenaikan, 1. Saat Antonio dan Sofia tiba di pintu masuk lorong rahasia bawah tanah, raksasa leluhur tiba-tiba muncul. Namun, sebelum dia sempat menanyakan apa yang sedang dilakukan Antonio, S berkata, tolong buat pengaturan dan temukan putra mahkota. Aku akan pergi dulu. Leluhur itu benar-benar bingung, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia pergi. Sofia tidak menemukan sesuatu yang aneh karena S menggunakan kata-kata yang selektif. Sekarang mustahil untuk mengetahui apakah dia menggunakan seni jiwa kecuali seseorang memiliki jiwa yang lebih kuat darinya. Setelah berurusan dengan leluhur, S menuntun Sofia menuju gua. Sedangkan leluhur, dia tidak terlalu khawatir karena dia tahu begitu dia sadar kembali, dia akan benar-benar melupakan perintah kata-kata jiwa. Sesampainya di pintu gerbang yang dijaga oleh harimau bersayap iblis, Sofia terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini dan dia melihat seekor binatang tingkat 8 sedang menjaga jalan masuk. Harimau iblis bersayap itu menggeram pelan pada Antonio sebelum dengan enggan memberi jalan bagi dia dan Sofia. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap garis keturunan kekaisaran dan hanya memberi jalan kepada kaisar Fana generasi itu. Jadi, jika seseorang dari garis keturunan kekaisaran mencoba masuk ke sini tanpa izinku, mereka akan ditangkap, atau jika mereka orang luar, mereka akan dibunuh, kata S dengan tenang. Informasi ini ia peroleh dari Antonio yang asli, yang telah disiksa oleh Riana dan Eva selama setahun terakhir. Namun, mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang Ascension Temple karena setiap kali ia mencoba membicarakannya, jiwanya tiba-tiba mengalami turbulensi aneh yang hampir membunuhnya berkali-kali. Namun, ia memberikan informasi yang cukup rahasia tentang Kaisar Surgawi Fana. S terkejut ketika mengetahui bahwa Antonio bahkan tidak tahu tentang Kaisar Surgawi Fana, karena mereka memanggilnya Dewa Dunia, dan ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewa itu menggunakan mimpi untuk mengirim perintah atau revolusi, dan sepanjang hidupnya, Antonio hanya menerima satu revolusi. Pada akhirnya, bahkan jika dia bisa berbicara tentang kuil kenaikan, dia mungkin tidak dapat memberikan informasi yang berguna. Meski begitu, S tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi dia tidak lagi berguna, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya dengan cara lain jika diperlukan. Begitu mereka melewati gerbang, mereka berdua muncul di depan gua dengan 12 saluran air. S menatap pintu masuk gua seperti sobekan tajam di lereng gunung dan Sofia, yang juga mengamati tempat ini dengan saksama. Saat berikutnya, dia membalikkan tangannya, dan batu giok emas kuno berbentuk segitiga muncul di telapak tangannya. Itu adalah tanda jalan masuk, No, Vel B, Indot C Om. Ini tanda masuk, tanpa tanda masuk, tak seorang pun bisa memasuki area kuil. Karena kemungkinan besar kau akan menggunakannya setelah aku, kau bisa menggunakannya sekarang di bawah pengawasanku. Ini akan menjadi latihan yang bagus untukmu. Antonio tersenyum dan menyerahkan tanda masuk itu kepada Sofia yang kebingungan. Sofia tak kuasa menahan perasaan terharu saat itu karena ia tiba-tiba berpikir bahwa Antonio memperlakukannya seperti anak perempuan untuk pertama kalinya. Antonio sangat perhatian, dan bagi seseorang seperti dirinya yang tidak pernah mendapatkan banyak kasih sayang dari orang tuanya, itu adalah pengalaman yang unik. Dia mengambil token itu dari tangan Antonio dan menggenggamnya erat-erat sambil memandang Antonio dengan penuh rasa terima kasih karena telah memberinya kesempatan itu. Sekarang teteskan darahmu ke sana dan gunakan kimu untuk mengaktifkannya. Ini akan membentuk penghalang di sekeliling kita. S memberi instruksi, menurut informasi sistem, untuk mengaktifkan token ini. Sofia mengangguk lalu jarinya terluka saat tetesan darahnya jatuh pada token emas itu. Saat berikutnya,
Tanda-tanda kecil di atasnya tiba-tiba menyala sebelum berubah menjadi merah tua, dan dia tiba-tiba merasa terhubung dengan token ini. Ia kemudian menggunakan key-nya, dan penghalang emas tembus pandang tiba-tiba menyembur keluar dari token dan menyelimuti Sofia. Ia tercengang karena merasa bahwa ia kini dapat mengendalikan penghalang ini, dan dengan sebuah pikiran, ia pun menyelimuti Antonio. S sangat gembira, tetapi ekspresi aslinya tidak terlihat di wajah Antonio saat dia mengangguk tanda setuju. Kau hebat sekarang. Pertahankan saja penghalang ini, oke. Ayo. Saat berikutnya, dia menaruh tangannya di bahunya, dan mereka berdua terbang menuju lorong di mana portal kuil berada. Saat mereka memasuki lorong itu seperti terowongan gelap, dan satu-satunya sumber cahaya adalah penghalang tembus pandang di sekeliling mereka. Saat mereka masuk lebih dalam, kabut tipis tiba-tiba muncul. Kabut ini terbuat dari ki surgawi, dan tanpa penghalang ini, akan sulit untuk melewatinya. S merenung serius sambil mengamati peta takdir dengan saksama. Pada saat ini, S dan Sofia berhenti karena penghalang pintu masuk muncul di depan mereka di dalam terowongan. Sofia menatap Antonio untuk meminta penjelasan. Jangan khawatir, selama kita punya penghalang di sekitarnya, kita pasti bisa melewati penghalang ini, kata S dengan percaya diri, tetapi sebenarnya, dia memberi jarak kecil antara dirinya dan Sofia dan membiarkannya memimpin. Dia tahu ini adalah penghalang terlarang pertama di tempat ini, dan jika dia ingin melewatinya, dia harus berhadapan dengan rune terlarang terlebih dahulu. Namun dia ingin melihat apakah tanda jalan ini dapat membantunya menghindarinya. Sofia masih tidak curiga sedikit pun dan kemudian tanpa rasa takut melangkah menuju penghalang dan menenggelamkannya seluruhnya. Setelah memastikan bahwa Sofia baik-baik saja, dia pun melakukan hal yang sama, tetapi dia tetap tidak lengah dan siap menghadapi kejadian tak terduga apapun. Tetapi tanda masuknya tidak mengecewakannya, dan bersama Sofia, dia mampu melewati penghalang ini dengan mudah. Namun, sisi lainnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan S. Mereka masih berada di dalam gua, tetapi keadaannya sama sekali berbeda dari luar. Jaringan saluran air berkelok-kelok melalui dasar gua. Beberapa hanya berupa tetesan kecil, sementara yang lain dalam dan bergolak. Arusnya mengisyaratkan luasnya jaringan bawah tanah ini. Airnya bersinar dalam cahaya redup, menciptakan suasana yang halus dan hampir seperti mimpi. Dengan peta takdir, S memastikan bahwa saluran air yang tampak tenang itu menyembunyikan bahaya. Dengan penglihatan pencurinya, ia melihat bahwa di bawah air yang bersinar, tanaman bioluminescen setajam silet terendam, dan predator air yang tak terlihat mengintai di kedalaman. Makhluk-makhluk ini seperti ikan yang bermutasi dan belut yang mengerikan. Terlebih lagi, S bisa merasakan ki surgawi yang samar dari mereka. Mereka adalah binatang surgawi. Bab 1066 Portal Kuil Kenaikan, 2. Saat mereka melangkah ke dalam gua yang seperti labirin ini, S merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, tanaman bioluminescen dan ikan, seperti binatang surgawi di dalam air, tampak waspada dengan kehadiran mereka, tetapi karena tanda lewat, mereka tidak bereaksi. Aku harus segera menuju portal, semakin lama aku tinggal di sini, semakin besar bahaya yang akan kuhadapi karena aku akan mengekspos diriku sendiri. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan surgawi, jadi penyamaranku mungkin tidak akan berhasil. Aku akan memimpin dari sini. Jika kita melangkah ke lorong yang salah, kita akan menemui akhir yang tragis, katanya tegas kepada Sofia, yang sedang mengagumi tempat ini dengan mata berbinar-binar. S kemudian mengikuti peta takdir, mengambil jalan setapak dengan aliran air yang deras, dan masuk ke dalam. Saat mereka memasuki lorong ini, tanaman bioluminescen, yang tadinya kecil di bagian luar, mulai tampak besar hingga sebesar pohon. Tak lama kemudian, seluruh lorong dipenuhi pohon-pohon bioluminescen, dan hanya ada sedikit jalan yang bisa dilalui satu orang. Lebih jauh lagi, Sofia mungkin tidak merasakannya, tetapi S yakin bahwa pohon-pohon itu akan menyerang mereka jika dia tidak memiliki tanda jalan ini. Namun, itu baru permulaan. Saat mereka masuk lebih dalam, gua itu tiba-tiba berubah menjadi hutan pohon raksasa. Ini adalah kekuatan dari Forbidden Heavenly Space Maze Arai dan Forbidden Heavenly Sanctify Arai.
Labirin surgawi terlarang dapat dengan mudah membawa seseorang menuju kematian jika mereka tidak mengetahui jalan atau memiliki izin untuk memasuki tempat ini. Saat mereka mendekati portal kuil, Es tiba-tiba membalikkan tangannya, dan sebuah liontin berbentuk bintang yang sedikit rusak muncul di tangannya. Ini adalah jimat persetujuan surga. Ia menyerahkannya kepada Sofia yang terkejut dan berkata, "Ini, pakai liontin ini. Ini adalah bagian lain dari teka-teki. Tanpa liontin ini, kita tidak bisa memasuki kuil." Sofia terkejut menerima liontin itu sebelum memakainya dan bertanya, "Ayah, bukankah kita memerlukan altar kenaikan untuk naik? Aku tidak tahu kita bisa memasuki kuil itu karena aku mendengar dari guru bahwa itu adalah zona terlarang yang dipercayakan untuk dilindungi oleh dewa tertinggi kepada klan kita." Memang benar demikian, tetapi tidak sepenuhnya benar juga. Begini, keluarga kami juga telah memberikan 3 kesempatan untuk menggunakan kuil kenaikan secara langsung. Jika kami menggunakan kesempatan ini untuk naik, maka kami akan mendapatkan bantuan dewa dalam kenaikan, dan peluang suksesi akan meningkat pesat. Antonio tersenyum getir, "Kau harus tahu bakatku tidak begitu bagus, jadi aku akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harap kau tidak akan meremehkanku. Aku tidak akan berani." Sebuah kesadaran muncul di benak Sofia. Jadi itu sebabnya dia begitu percaya diri untuk naik pangkat. Tapi kalau begitu, mengapa yang lain membiarkan kesempatan ini untuk orang lain? Pikirnya dengan ragu. Bagaimanapun, dia tahu setiap kaisar fana mendambakan kenaikan tahta, dan jika mereka tahu tentang kesempatan ini, mereka tidak akan pernah melewatkannya atau meninggalkannya untuk generasi berikutnya. Keraguan mulai muncul di hatinya, dan dia akhirnya menyadari sesuatu. Dia menatap Antonio dan bertanya dengan ragu, "Ayah, kalau begitu, bagaimana ibu dan yang lainnya bisa mengikuti kita tanpa tanda dan liontin ini?" Dia tidak sepenuhnya bodoh. Es berpikir karena dia sudah menyiapkan penjelasan untuk pertanyaannya dan menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, begitu liontin ini digunakan, jalan setapak itu akan aman untuk dimasuki orang lain selama seharian. Mereka akan dapat mencapai kita tepat waktu." Apakah dia terlalu banyak berpikir? Pikir Sofia. Dia tidak punya banyak informasi tentang tempat ini, jadi dia hanya bisa percaya pada Antonio. Lagi pula, setelah aku menggunakan liontin ini, masih ada kegunaan terakhir. Aku telah mempercayakannya kepadamu untuk membuat penilaian yang tepat. Jika kamu yakin dapat naik tanpanya, jangan sia-siakan dan simpan di perbendaharaan. Tapi kau tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Jika seseorang sepertiku muncul dan menemukannya secara tidak sengaja, mereka bisa menggunakannya. Ini adalah adat keluarga kami, dan ini juga alasan mengapa orang sok tahu ini masih ada sampai hari ini. Es langsung menceritakan kepadanya sebuah cerita yang dibuatnya, dan keraguan Sofia akhirnya sirna. Tak lama kemudian, mereka berdua menyeberangi hutan yang luas dan muncul di kaki gunung emas yang tampak seperti berada di antara ilusi dan kenyataan. Jika seseorang mencoba mendakinya, mereka akan melewatinya. Namun, pada saat itu, ketika Antonio dan Sofia muncul, jimat persetujuan surga di leher Sofia tiba-tiba bergetar, mengeluarkan dengungan samar. Saat berikutnya, kristal yang terukir di liontin itu tiba-tiba menyala dalam cahaya kemasan, dan seberkas cahaya kemasan melesat darinya ke tanda masuk di tangan Sofia. Sofia terkejut saat dia merasakan seseorang dalam darahnya tiba-tiba bergerak ketika jimat persetujuan surga tiba-tiba diaktifkan. Akan tetapi, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan karena pada saat berikutnya, gunung emas halus itu melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah tangga kuno yang indah menuju puncak gunung ini muncul tepat di depan mereka. Bahkan dari jarak ini, mereka dapat melihat pusaran emas berputar-putar di ujung tangga ini, memancarkan aura mendalam yang membuat orang lain ingin berlutut di depannya. Terlebih lagi, Es merasakan aura dan tekanan yang sangat familiar turun di sekitarnya saat lorong ini muncul. Inilah aura hukuman surgawi. Jantung Es berdebar kencang karena kegembiraan saat ia memandang pusaran emas itu. Void Lock Array telah dibuka, dan itu pasti portal yang mengarah ke kuil kenaikan. Ini juga tampak seperti ujian terakhir bagi siapapun yang ingin naik melalui kuil kenaikan. Tekanan hukuman surgawi ini 5 kali lebih besar daripada hukuman surgawi ke-7,
tidak ada manusia yang mampu mendaki di bawah tekanan ini bahkan jika mereka berada di puncak alam ke-8. Cek. Dan di sini kupikir surga sedang bermurah hati untuk sekali ini. Apa ini? Tanya Sofia, merasa sulit bernapas. Kultivasinya belum pada level yang memungkinkannya menahan tekanan ini, dan aura hukuman surgawi membuatnya merinding. Es menatap Sofia dan tersenyum dingin, karena kau telah membantuku mencapai tempat ini. Aku menganggap hutangmu padaku telah lunas, dan aku harap kau akan menghargai kesempatan yang akan kuberikan padamu ini. Sofia terkejut karena dia tidak mengerti apa yang tiba-tiba dikatakan Antonio, tetapi dia tahu ada sesuatu yang salah. Namun sebelum dia bisa bereaksi, Es mengeluarkan kata-kata jiwanya, tidur. Sofia sudah berada di bawah tekanan hukuman surgawi yang mengerikan, dan jiwanya lebih lemah dari Es, jadi dia langsung tertidur di bawah kata-kata jiwa Es. Es tidak tinggal diam dan segera meraih pedang yang sudah aktif dan token sebelum mengirim Sofia ke Eva di ruang pencurinya. Saat berikutnya, ki hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tangan Es dan mulai menutupi tubuhnya sebelum berubah menjadi hitam pekat, seperti siluet gelap. Dia menggunakan ki pembongkaran untuk menutupi dirinya sendiri sehingga dia bisa menghindari menarik perhatian surga. Es memikirkan metode ini saat meneliti rune terlarang. Dia ingat bahwa sistem menggunakannya untuk menghindari perhatian surga. Dia tahu ada sesuatu tentang dismantle key yang dapat menghindari deteksi surga dan bahkan membongkar rune terlarang. Jadi, dia tahu metode ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari deteksi dan menyusup ke kuil kenaikan. Namun, hanya ada satu kekurangan, dia tidak bisa menggunakan ki surgawinya untuk keterampilan selain ki pembongkaran. Ini berarti dia tidak bisa menggunakan siluman atau kemampuan atau keterampilan apapun yang membutuhkan ki. Itulah sebabnya dia menyiapkan sesuatu untuk setidaknya menyembunyikan nada bicaranya. Siluet hitam, jimat surgawi muncul di tangannya, dan dia mengaktifkannya tanpa ragu-ragu, dan segera, sosok hitamnya lenyap. Setelah selesai bersiap, Es menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke tangga pertama yang mengarah ke portal kuil. Bab 1067 Kuil Kenaikan Langit Fana. Yang lain merasa hampir mustahil untuk menaiki tangga gunung dan mencapai portal kuil, tetapi bagi Es, itu adalah ujian lain atas kemauan dan kekuatannya, yang telah ia kumpulkan dalam perjalanan kultivasinya. Meskipun tekanannya sangat kuat, Es sekarang berada di puncak alam ke-8, dan hukumnya sebagian besar berada di puncak. Dia juga memiliki hukum pedang, yang telah melampaui batas langit fana. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa dismantle ki di sekelilingnya sepertinya memantulkan tekanan sampai batas tertentu, yang merupakan kejutan lain bagi Es, jadi dia tidak membuang waktu dan memanjat tanpa henti. Setelah diaktifkan, Talisman of Heaven's Approval memiliki batas waktu 24 jam, sedangkan altar kenaikan terletak di lorong lain. Jadi, Es tidak boleh membuang waktu, dan dia juga harus memainkan perannya dengan baik begitu dia memasuki portal itu. Lagi pula, dia 99% yakin bahwa begitu seseorang menggunakan portal itu, kehendak surgawi akan tersiaga, jadi dia siap untuk skenario seperti itu. Tangga gunung memiliki 99 anak tangga, dan setiap anak tangga yang mendekati portal kuil berarti lebih banyak tekanan dari tangga ini. Es membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk akhirnya menaiki tangga ke-99. Dia sekarang berdiri tepat di depan pusaran emas, memancarkan tekanan yang dalam dan agung. Ini adalah rintangan terakhir antara aku dan kuil kenaikan. Mata Es berbinar penuh tekad dan sedikit kecemasan. Setelah memastikan semuanya sudah pada tempatnya, ia melangkah ke portal kuil. Saat ia menghilang ke dalamnya, tangga dan portal mulai berubah menjadi kabut emas seperti ilusi yang tidak pernah ada sejak awal. Gunung emas itu kembali menjadi halus, dan kedamaian kembali ke tempat itu. Namun, pada saat ini, tepat di atas langit gunung halus itu, sebuah mata raksasa tiba-tiba terbentuk di langit. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di tengah hamparan ruang putih keemasan yang disepuh cahaya halus, sebuah kuil raksasa melayang. Kuil itu tidak putih dingin dan steril, tetapi putih bercahaya, dipenuhi kehangatan emas yang dipintal. Bentuknya tidak seperti kuil lainnya, perpaduan fantastis berbagai gaya arsitektur, masing-masing berbisik tentang alam yang berbeda.
Dasarnya membentang seperti bunga teratai yang bercahaya, kelopaknya cukup lebar untuk menjadi landasan pendaratan bagi kapal-kapal surgawi. Dari fondasi ini muncul sebuah zigurat di tengah, anak tangganya berputar ke atas seperti jalan setapak menuju surga. Pengaruh Babilonia menyatu dengan menara-menara gotik yang menjulang tinggi yang menembus hamparan emas, hiasan kerawangnya menangkap cahaya seperti renda surgawi. Menara-menara yang mengingatkan kita pada menara masjid menjulang tinggi, ujungnya dihiasi bulan sabit yang bersinar dengan cahaya dari dalam. Namun, menara-menara ini bukan untuk mengumandangkan azan, menara-menara ini berdengung dengan energi dari dunia lain. Patung-patung raksasa yang terlupakan mengapit puncak zigurat, bentuknya mengisyaratkan kekuatan yang bersemayam di dalam kuil. Ciri yang paling mencolok adalah tidak adanya atap. Kuil itu tampak bermandikan cahaya keemasan, puncak-puncaknya yang tertinggi menjangkau untuk memahami hal yang tidak diketahui di baliknya. Ini adalah tempat paling suci dan misterius di surga langit fana, kuil kenaikan langit fana. Pada saat ini, di dalam salah satu kelopak bunga teratai yang luas, di sebuah aula luas dengan lantai yang dipoles hingga mengilap seperti cermin yang memantulkan cahaya keemasan, sebuah portal keemasan terbuka halus di tengah-tengah pilar-pilar besar. Setiap pilar, yang diukir dari jenis kristal dunia lain yang berbeda, menjulang dari lantai untuk menopang langit-langit yang tak terlihat. Flora bioluminescen yang aneh berjejer di dinding, kelopaknya berdenyut lembut seirama dengan dengungan hukum yang tak terlihat. Dindingnya dihiasi dengan mural yang menggambarkan kisah-kisah dari dunia dan ras yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dibuat dengan gaya yang mencerminkan budaya yang diwakilinya. Di sini, hiasan dinding hieroglif yang misterius berpadu dengan lanskap sapuan kuas yang halus. Kerajinannya sungguh menakjubkan. Logam-logam yang dipoles berkilau dengan kilau yang tidak alami berpadu dengan batu mutiara dan yang tampak seperti kayu membatu yang bersinar samar dari dalam. Tersebar di seluruh aula yang luas itu adalah pintu-pintu, masing-masing dibuat dari bahan yang berbeda dan dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang berdenyut dengan cahaya batin yang redup. Ini tampaknya adalah pintu masuk ke ruang-ruang yang tidak diketahui, masing-masing menyimpan rahasianya sendiri. Dari portal emas, sosok Antonio muncul dan jatuh ke lantai kristal tanpa bergerak, dan portal emas di belakangnya lenyap. Setelah beberapa detik, tepat di depan tubuh Antonio yang tak bergerak, sebuah siluet putih raksasa yang terbuat dari cahaya muncul. Hanya dengan kehadirannya, ruang di sekitar aula itu terpelintir, mengancam akan runtuh. Siluet ini memancarkan aura hukum dan ki surgawi. Pada saat ini, sebuah kekuatan tak kasat mata tiba-tiba terlepas darinya, menyelimuti sosok Antonio, dan mengangkatnya dari lantai. Antonio melayang di depan siluet putih ini tanpa ada sedikit pun kehidupan. Sebuah liontin berkilauan di lehernya, dan tangannya menggenggam token giok. Meskipun berhasil menaiki tangga jalan surga, kau tetap saja berakhir dengan kematian. Kau adalah orang pertama yang mencapai tempat ini, jadi aku akan memuji keberanianmu dan memaafkanmu karena telah menodainya. Wahai manusia yang menyedihkan, aku akan secara pribadi mengirimmu kembali ke pelukan surga. Sebuah suara halus yang tumpang tindih antara seorang pria dan wanita bergema di seluruh aula seolah-olah itu adalah hukum itu sendiri. No. Feldb.in.com. Saat berikutnya, tubuh Antonio mulai berubah menjadi aliran asap putih dan menghilang ke dalam kehampaan, hanya menyisakan liontin dan token tersebut. Kembalilah ke tempat asalmu. Perintah tanpa emosi lainnya terdengar dari siluet putih di depan liontin itu, dan tanda itu pun lenyap. Setelah itu, siluet putih itu pun memudar, sama seperti saat kemunculannya, dan aula dunia lain itu kembali lagi ke keadaan damainya. Namun, siluet putih ini gagal menyadari bahwa di balik salah satu pilar kristal, ada sosok tak terlihat yang berdiri di sana sambil menahan napas. Baru setelah memastikan bahwa sosok putih itu telah pergi, dia sedikit rileks. Telah menggunakan Antonio sebagai kambing hitam untuk mengelabui siluet putih agar mengira Antonio telah masuk tetapi akhirnya mati, dan itu berhasil dengan baik. Namun, sedikit terguncang karena dia merasakan gelombang kuat dari siluet itu, dan itu sungguh menakutkan. Lebih jauh lagi, tercengang oleh bahasa yang diucapkan siluet itu adalah bahasa Dewa Kuno. Bab 1068 Pencuri di Kuil. 1.
Setelah memastikan bahwa siluet putih itu telah hilang, S menghela napas lega dan dapat mengamati aula yang menakjubkan itu. Ia harus mengakui bahwa tempat ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai lokasi paling suci di Mortal Sky Heaven. Tetapi dia tidak datang ke sini untuk bertamasya, dia tidak mampu melakukan kesalahan sekecil apapun, atau siluet putih itu, yang dia curigai sebagai kaisar surgawi fana, mungkin muncul di saat berikutnya. Sistem, bisakah kau membuat cetak biru harta karun untuk tempat ini? S bertanya karena peta takdir sekarang benar-benar kosong, dan peta harta karun sebelumnya hanya berguna sampai dia mencapai portal kuil. Terlebih lagi, dia melihat banyak pintu mistis di lorong ini, dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi dari sana, belum lagi pintu-pintu itu mungkin akan memicu sesuatu. Host harus mencari sendiri rahasia surga sekarang. Jika sistem mencoba memindai tempat ini, kehendak surgawi mungkin akan menyadari keberadaanmu. Apa? Bahkan kau tidak bisa bertindak seenaknya di tempat ini. S terkejut, karena ini adalah pertama kalinya sistem bereaksi seperti ini. Ini adalah rumah kehendak surgawi, dan disinilah letaknya yang terkuat. Selain itu, Tuan rumah telah memberikan semua petunjuk yang Anda butuhkan untuk mencapai rahasia surga. Ini adalah rintangan terakhir Anda, ujian keterampilan dan kemampuan mencuri Anda. Cek, ngaku aja lo nggak bisa. Jawab S dengan nada kesal, dan sistem itu mengabaikannya begitu saja. Namun sekarang setelah ia tahu bahwa ia tidak dapat mengandalkan sistem lagi, ia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Ia kemudian membuka panel misi untuk melihat misi itu sekali lagi karena sistem telah memberikan petunjuk. Sama dengan. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi rahasia surga, jantung langit fana. Persyaratan. 1. Temukan kekaisaran hati langit fana. Status, selesai. 2. Menyusup ke kekaisaran hati langit fana tanpa mengubah kaisar surgawi fana. Status, selesai. 3. Cari dan menyusup ke kuil kenaikan langit fana. Status, selesai. 4. Temukan pintu masuk tersembunyi dan menyusupinya. Status, selesai. 5. Klaim rahasia surga yang tersembunyi di jantung kuil kenaikan langit fana No. Vel. B. In.com. Status, tidak lengkap. 6. Segera mulai hukuman surgawi dan naik, atau Anda akan mati dalam waktu 60 detik setelah mengambil rahasia surga. Status, tidak lengkap. Anggota rumah pencuri, diizinkan. Hadiah, tidak diketahui. Waktu, 50 tahun. Hukuman, kematian tanpa rasa sakit. Tanda hubung. Peringatan, host tidak dapat membuka panel misi ini tanpa terbungkus dalam dismantle key. Sama dengan. Jelas bahwa rahasia surga tersembunyi di jantung kuil kenaikan manusia. Aku hanya perlu menemukannya. Jadi, tujuan pertamaku adalah mencapai jantung kuil ini. Tapi di mana aku sekarang? S menutup panel misi dan kemudian melihat ke ujung aula. Dia melihat pintu kristal raksasa dengan ukiran kuno, dan di samping pintu, berdiri dua patung raksasa berbaju besi. Namun, S merasakan jantungnya berdebar kencang saat mengamati patung-patung itu dari dekat karena ia merasakan bahaya dari mereka. Jangan bilang mereka masih hidup dan menjaga pintu itu, dan karena aku bisa merasakan bahaya dari mereka, jelas mereka tidak mudah disingkirkan. Bahkan jika aku bisa melawan mereka, aku tidak akan membuat keributan. Tetapi aku tidak bisa begitu saja memilih pintu-pintu kecil itu, dan karena pintu itu dijaga oleh kedua patung itu, ini berarti ada sesuatu yang layak dijaga di baliknya. Mari kita lihat, karena siluet putih itu, yang kemungkinan besar adalah Kaisar Surgawi Fana, memancarkan ki surgawi, haruskah aku mencoba menirunya? Tidak, ini terlalu berbahaya karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak berhasil. Haruskah aku mencoba mendekati pintu seperti ini? Karena bahkan orang itu tidak menyadariku dengan dismantle key yang aktif, kemungkinan besar mereka juga tidak akan menyadariku. Setelah S memutuskan, dia diam-diam bergerak menuju pintu di ujung lorong. Sekarang dia tidak lagi bersembunyi di balik pilar, dia bisa merasakan udara berderak dengan dengungan listrik samar, arus bawah yang halus pada simfoni cahaya. Saat ia melangkah di lantai kristal,
Permukaannya yang seperti cermin memantulkan kaleidoskop cahaya keemasan yang menari-nari dalam penglihatannya. Dengungan melodi yang rendah bergetar di seluruh aula, bergema dalam inderanya. Itu adalah suara yang menenangkan sekaligus meresahkan, mengisyaratkan kekuatan kuil yang luar biasa. Jika dia tidak diselimuti oleh dismantle key, Es takut dia akan kehilangan akal sehatnya di tempat ini. Ini sungguh aneh, dan saat dia mencapai pintu, dia merasakan kekuatan itu menjadi lebih nyata. Lebih jauh lagi, dia menggunakan kedua ki surgawi untuk menjaga ki pembongkaran, dan dia tidak berani menonaktifkannya kecuali dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya sebagai akibatnya. Tetapi ia tidak bisa melakukan ini selamanya, jadi ia perlu segera menemukan sasarannya atau setidaknya tempat di mana ia bisa memulihkan diri. Saat Es mendekati pilar terakhir, yang berjarak beberapa meter dari pintu kristal, dia tidak mendapat reaksi apapun dari patung-patung itu. Hal ini membuatnya lebih yakin, dan akhirnya dia mendekati pintu sambil menahan napas. Ketika dia hanya beberapa inci dari pintu, Es melihat ke arah patung-patung itu. Mereka masih berdiri tanpa gerakan atau goyangan apapun. Dia menghela napas lega dan fokus pada pintu kristal itu. Pintu ini jelas terkunci dengan kemungkinan besar rune terlarang, dan aku tidak dapat menggunakan keterampilan apapun dalam kondisi ini. Jadi, pendekatan yang paling aman adalah menggunakan dismantle key. Karena dismantle key didorong oleh heavenly key, aku seharusnya baik-baik saja, kan? Es tidak yakin, tetapi dia tidak bisa tinggal di sana selamanya, dan dia harus bertindak pada akhirnya. Setelah mengambil keputusan, dia dengan hati-hati mengendalikan dismantle key dan melepaskan sedikit ke udara sambil mengamati patung-patung itu dengan cemas. Namun, untungnya, mereka tidak bereaksi sama sekali, dan Es menjadi sedikit lebih berani saat ia melepaskan lebih banyak dismantle key dan akhirnya menyentuh pintu kristal itu dengannya. Namun, tetap saja tidak ada reaksi. Namun, ketika dia pikir semuanya baik-baik saja, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat ki pembongkarannya menyentuh pintu kristal, suara roda gigi yang bergerak terdengar dari pintu. Es ketakutan, lalu dia segera berlari kembali ke arah pilar dan bersembunyi sembari mengamati dengan ekspresi pucat. Pintu kristal itu mulai terbuka ke dalam di bawah tatapan Es yang cemas, tetapi yang mengejutkannya, tidak ada seorang pun di balik pintu itu. Sebuah jalan setapak putih muncul di belakang, dan patung-patung itu masih berdiri tanpa ada gerakan apapun. Setelah beberapa menit, tidak terjadi apa-apa, dan pintu tetap terbuka sebelum tiba-tiba menutup sendiri. Es tiba-tiba berpikir, mungkinkah pintu bereaksi seperti ini karena ki surgawiku? Jika ya, maka ki surgawi mungkin adalah kunci untuk membuka pintu-pintu ini. Bab 1069 Pencuri di Kuil. 2. Setelah memastikan tidak ada bahaya yang mengancam, jantungnya berdebar kencang saat ia berlari cepat menuju pintu kristal yang tertutup. Dengan desisan yang memuaskan, pintu tertutup rapat saat ia menyelinap masuk. Udara berkilauan, dan ia mendapati dirinya bermandikan cahaya keemasan yang memenuhi bagian dalam kuil. Sambil menatap ke atas, ruangan luas itu membentang di hadapannya, seolah tak berujung tingginya. Jalan setapak melingkar dari zigurat mendominasi poros tengah, setiap anak tangga cukup lebar untuk menampung kereta besar. Peron menjorok keluar pada interval tertentu, dihiasi dengan mural rumit yang menggambarkan makhluk-makhluk fantastis dan peristiwa-peristiwa surgawi dalam kaleidoskop warna yang berkilauan dengan cahaya batin. Es merasakan gelombang kekaguman menerpanya. Setelah beberapa saat takjub, tatapannya jatuh pada jalan setapak yang berkelok-kelok ke atas menuju puncak yang tak terlihat. Itulah satu-satunya jalannya ke depan. Dia juga merasa tergesa-gesa karena dia tidak tahu kapan Kaisar Surgawi Fana akan muncul. Jadi, setelah melihat sekelilingnya, ia memutuskan untuk melangkah ke jalan setapak melingkar yang mengarah ke permukaan, yang seharusnya berada sekitar 10.000 meter di atas tempatnya berdiri saat ini. Saat ia menaiki jalan setapak yang berputar, mural yang menghiasi platform di sepanjang jalan setapak itu tiba-tiba berubah. Makhluk-makhluk fantastis yang digambarkan di tingkat bawah menjadi lebih halus dan abstrak semakin tinggi ia melangkah. Beberapa mural tampak bergerak, warnanya berputar dan berubah seperti makhluk hidup. Es terkejut ketika hukum-hukum yang mendalam tiba-tiba menjadi jelas baginya,
Novel B. Com. Tempat yang ajaib. Jika aku berkultivasi di sini, aku mungkin bisa memahami berbagai hukum hanya dengan bermeditasi di sini. Tapi sayang sekali aku tidak bisa. S mendesah sedih sambil enggan melanjutkan perjalanan sambil merasakan hukum-hukum magis dari jalan setapak yang berputar ini. Dia tidak melupakan tujuannya. Saat ia mendaki ke puncak, di depan matanya, kabut keemasan berubah menjadi tontonan yang menakjubkan. Setelah itu, titik-titik cahaya muncul, memperlihatkan diri mereka sebagai galaksi-galaksi raksasa yang berputar-putar, nebula dalam warna-warna cerah, dan bahkan planet-planet nakal yang menghasilkan bayangan-bayangan panjang dan halus. Benda-benda langit ini tampak tergantung di dalam kuil itu sendiri, menentang hukum dan hubungan misterius kuil dengan kosmos itu sendiri. S belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti menyaksikan kelahiran sesuatu yang tak terbayangkan saat ia melanjutkan perjalanannya. Terlebih lagi, S tiba-tiba menyadari kegelapannya mulai tumbuh. Lelah tetapi gembira setelah pendakian yang tidak diketahui, S mencapai puncak zigurat. Pendakian yang melelahkan itu telah menguras tenaganya, otot-ototnya menjerit protes, dan keringat membasahi dahinya. Namun, panen tak terduga yang diterimanya membuat semuanya sirna, dan pemandangan menakjubkan di depannya membuatnya semakin waspada dan sedikit kagum. Kabut keemasan yang menyelimuti bagian atas kuil kini telah hilang. Sebaliknya, bagian atas kuil terbentang di hadapannya, sebuah tontonan yang menentang semua logika dan imajinasi. S berdiri di atas panggung melingkar yang tampak mengambang di kekosongan ruang. Di bawahnya, seluruh zigurat berputar ke bawah, pita bercahaya menghilang ke dalam nebula yang berputar-putar di bawahnya. Di sekelilingnya, bola-bola energi murni yang sangat besar tergantung, masing-masing berdenyut dengan warna cerah yang berbeda. Di bawahnya terdapat taman-taman yang dipenuhi dengan flora yang berkilauan dengan cahaya yang tidak biasa. Tepat di tengah-tengah balet surgawi ini berdiri sebuah monolit raksasa. Monolit itu tampak diukir dari satu blok kristal safir berbintang yang sempurna, permukaannya memancarkan cahaya mutiara yang halus. Monolit itu berdenyut lembut, seakan seirama dengan ki yang tak terlihat yang berdengung di udara. S tercengang saat melihat monolit itu karena bintang-bintang emas menempel di permukaannya, menciptakan peta langit yang aneh, tidak seperti peta manapun yang pernah dilihat S. Lukisan ini menggambarkan berbagai konstelasi, nebula, dan bahkan seluruh galaksi dengan tingkat detail yang mengagumkan. Benda-benda langit tersebut tampak berkilauan dengan cahaya dari dalam, seolah-olah merupakan versi miniatur dari benda yang sebenarnya. S belum pernah bersentuhan dengan benda seperti itu sebelumnya karena pengetahuan tentang astronomi di Mortal Sky Heaven masih sangat terbatas. Namun setelah menaiki jalan setapak melingkar di zigurat, dia dapat mengetahui bahwa itu adalah peta benda-benda langit. Siapa yang mengira kuil langit fana menyimpan rahasia yang berhubungan dengan angkasa luar? Aku benar-benar bingung karena aku belum pernah menemukan hal seperti itu. Lagi pula, aku tidak melihat sesuatu yang berguna selain monolit itu, dan peta bintang itu mungkin petunjuk yang sedang kucari. Mengenai taman-taman aneh dan bola-bola energi aneh itu, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa aku tidak boleh mendekatinya. Selain itu, setelah pendakian itu, dan karena fenomena aneh yang kualami, ki surgawiku hampir terkuras. Aku harus berhenti menggunakan ki pembongkaran untuk mengisi kembali kiku. Namun, penampilanku mungkin menarik makhluk sialan itu, aku harus mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri sebelum melakukan apapun. S merasa sangat khawatir ketika mempertimbangkan situasinya saat ini, tetapi dia tidak bisa kembali. Dia harus mengambil risiko, terutama jika dia ingin mempelajari monolit itu. Jadi, pertama-tama dia memutuskan untuk mendekati monolit berbintang biru itu. Tiba-tiba, saat S mendekati monolit itu, dia merasakan gelombang energi yang mirip dengan apa yang dia alami dengan pintu kristal di bawahnya. Tercengang, ia semakin dekat dengan energi misterius itu, yang beresonansi dengan pemahamannya tentang fenomena aneh yang dialaminya di jalan setapak yang berputar itu. Ia merasakan kegelapan mulai tumbuh lagi. Tepat ketika S berada beberapa meter dari monolit tersebut, perintah sistem tiba-tiba terngiang di kepalanya. Sama dengan.
Tuan rumah telah menemukan prasasti astral langit fana, yang menyimpan rahasia misterius langit-langit fana dan kuil kenaikan fana. Anda memiliki pilihan untuk mengintegrasikan Astral Stella of Mortal Sky dalam Enteraltive Fate Compass Treasure Spirit Moira, dengan menghabiskan 1 miliar poin pencuri. Lanjutkan, tidak. Sama dengan. S terkejut. Matanya berbinar saat melihat secercah harapan, dan dia segera bertanya, apa yang akan terjadi setelah integrasi ini? Ini bukan tentang kompas, tapi tentang Moira. Roh harta karun kompas takdir pencuri abadi Moira, memiliki bakat untuk tumbuh dengan memahami misteri ruang astral. Dengan memahami prasasti astral langit fana dan keselarasannya dengan benda-benda langit yang terlihat melalui celah-celah di langit kuil, ia tidak akan terkekang di langit-langit fana berdasarkan tingkatan lagi, bahkan di surga atas. Jantung S berdebar kencang saat sistem itu menjelaskan secara singkat manfaat yang diberikan hal ini kepada Moira, dan saat berikutnya, dia memerintahkan tanpa ragu, lanjutkan. Bab 1070 Pencuri di Kuil. 3. Saat S memberikan persetujuannya, 1 miliar TP dipotong, dia tidak bisa pelit dalam situasi ini, terutama dengan Moira, yang selalu membantunya. Setelah itu, rantai halus berwarna biru tua melesat keluar dari dahi S dan langsung menembus Astral Stele yang sangat besar. S hampir berteriak karena takut, mengira ini akan menyebabkan keributan. Namun betapa terkejutnya dia, tidak terjadi hal seperti itu karena prasasti astral tetap sama sementara rantai biru tua itu sedikit tersentak, dan S dapat merasakan sesuatu yang mendalam menyuntikkan langsung ke dalam ruang jiwanya. Pada saat ini, kompas takdir pencuri abadi yang berputar di atas inti jiwanya tiba-tiba menusukkan tiongkok biru tua ke pusatnya, membuatnya bergetar. Apa? Suara kaget Moira terdengar sebelum dengan cepat menjadi sunyi saat cahaya biru berbintang mulai menutupi kompas takdir pencuri abadi. Kamu baik-baik saja? S bertanya pada Moira dengan sedikit khawatir. Namun tidak ada jawaban. Dia benar-benar tidak aktif, dan cahaya biru berbintang mulai menjadi lebih terang. S hanya bisa menunggu dengan sabar hingga sistem selesai dengan integrasi ini. S tiba-tiba merasakan sesuatu. Apa ini? Setelah itu, S tiba-tiba merasakan ki surgawi yang terkuras mulai pulih dengan sendirinya, dan dia juga merasakan kemisteriusan luar angkasa yang tiba-tiba terbuka untuknya pada saat ini. Angkasa merupakan inti dari alam semesta, semua hal ada di dalam ruang, tampaknya, yang ada hanyalah kegelapan, tapi bukankah ini berarti bahwa ruang ada di dalam kegelapan? Pikiran S tersentak saat ia jatuh ke dalam kondisi komprehensif, dan tanpa disadari, kegelapannya mulai meningkat dengan kecepatan yang luar biasa seiring dengan hukum ruangnya. Itu semua adalah efek samping dari Astral Stele yang diintegrasikan ke dalam Moira, dan S menerima manfaat yang tidak diketahui karena itu saat dia berdiri di depan Astral Stele tanpa gangguan. S tidak tahu betapa beruntungnya dia memiliki kompas takdir pencuri abadi, yang sekarang sepenuhnya terintegrasi dengan ki surgawinya. Jika itu adalah harta karun lainnya, itu akan hancur saat mencoba memahami prasasti astral, yang menyimpan rahasia ruang astral surgawi. Terlebih lagi, S sendiri tidak akan mampu memahami apapun dan akan memberitahu kehendak surgawi jika dia tidak memiliki ki surgawi dan disembunyikan oleh ki pembongkaran saat dia mendekati prasasti astral. Setelah waktu yang tidak diketahui, ki surgawi S pulih sepenuhnya dan bahkan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, porselen biru tua tiba-tiba terlepas dari prasasti astral dan melesat kembali ke dahi S. S tersentak dan terbangun, dan pada saat itu juga perintah sistem berbunyi. Sama dengan. Integrasi Astral Stella of Mortal Sky dalam Enteraltive Fate Compass Treasure Spirit Moira telah berhasil. Tanda hubung. Poin pencuri, 8.302.068.010. Sama dengan. S sangat gembira dan ingin menanyakan tentang perubahan yang dialami Moira, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, getaran halus tiba-tiba menjalar ke seluruh ruangan. Jantung S berdebar kencang, dan dia segera berlari ke belakang Astral Stella, bersembunyi sambil memegangnya, berharap apa yang dia harapkan hanyalah imajinasinya. Namun, beberapa saat kemudian, ruang tepat di mana S berdiri tiba-tiba berubah,
dan sebuah siluet muncul, membawa tekanan yang menyesakkan. Namun kali ini, tidak ada siluet putih. Di belakangnya, sebuah mata halus hadir, berputar-putar dengan cahaya maha kuasa. Mata emas itu tiba-tiba bersinar terang, menutupi seluruh tingkat atas, sementara siluet putih melepaskan tekanan yang menyesakkan, seluruh kuil tampak bergetar di bawah kekuatan mereka. Es pucat pasti saat ini karena ia merasa seperti sesuatu yang tak terlihat mencoba menembus dismantel ki miliknya, dan tekanan itu memaksanya untuk menggunakan semua yang dimilikinya agar tetap statis. Ia merasa bahwa jika ia bernapas sedikit saja, ia akan menghadapi sesuatu yang tidak dapat ia lawan. Setelah 1 menit penuh, cahaya keemasan dan tekanan akhirnya surut, dan suara siluet yang tumpang tindih itu terdengar dengan ketidakpastian, tidak ada seorang pun di sini, yang mulia. Mata emas di belakang siluet putih itu berkelebat dalam tatapan mata banyak sekali, dan siluet putih itu bergetar sebelum tiba-tiba bersujud di depan mata emas itu. Maafkan keangkuhanku, yang mulia supremasi. Aku seharusnya tidak menghancurkan cangkang fana itu tanpa izinmu. Pintanya di depan mata. Mata itu kembali berkilau mengancam sebelum menghilang. Namun, siluet putih itu tetap terkapar dan gemetar semakin membara saat dia berseru, "Aku mengerti. Aku akan secara pribadi mencari di setiap sudut dan celah kuil dan memastikan tidak ada kontaminasi di sini." Saat berikutnya, siluet putih itu lenyap pula, jelas tergesa-gesa karena suatu alasan. Hampir saja, Es berkeringat deras saat dia hampir tertangkap dan mengutuk sistem, aku hampir dihabisi olehmu. Kau seharusnya bisa lebih berhati-hati. Nov L.B. Jen. Mereka tidak ditarik oleh sistem. Sistem melaporkan tanpa emosi. Lalu kenapa? Es bingung, karena dia tidak bisa memikirkan hal lain yang menarik perhatian mereka. Terlebih lagi, benda yang disebut oleh siluet putih itu sebagai keunggulan agung, Es merasakan ketakutan yang amat sangat dari lubuk hatinya, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sangat akrab dengan benda itu, seakan-akan dia pernah bersentuhan dengannya di suatu titik. Namun sistem itu tidak membalasnya lagi, yang membuatnya frustrasi. Setidaknya ini menegaskan bahwa mereka tidak ada di sini karena sistem dan mungkin tidak tahu bahwa dia telah menyelinap masuk. Antonio masih menarik perhatian mereka, tetapi Es tidak yakin berapa lama ini akan berlangsung. Terlebih lagi, sekarang setelah dia mendengar percakapan itu, dia tahu siluet putih itu sedang mencari suatu kontaminasi. Jadi, ia segera fokus pada Moira dan berharap miliaran TP itu digunakan dengan baik, yang memberinya sedikit harapan dalam situasi yang kacau ini. Ia masih belum tahu di mana letak jantung kuil itu. Dia membuka peta takdir dan kecewa karena peta itu masih kosong, tetapi matanya tiba-tiba menyipit ketika dia melihat penunjuk kompas emas gelap yang menghilang setelah dia memasuki kuil kini terlihat lagi, membuat jantungnya berdebar kencang. Moira, bagaimana hasil kerjamu? Kau seharusnya bisa membantuku sekarang, kan? Tanya Es kepada Moira dengan penuh harap. Tuan Es, terima kasih telah memberiku kesempatan seperti ini. Suara Moira yang gembira terdengar, jangan khawatir. Aku bisa membaca bintang dan jalur tanpa menggunakan kompas, dan aku juga bisa membantumu menavigasi kuil ini. Selain itu, benda yang selama ini kau cari bisa diakses melalui peta bintang di prasasti ini.